Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Rekan-rekan mahasiswa, pada materi fisika mekanik pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan gaya pegas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan elastisitas ya. Ada tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan gaya pegas. Oke, pada materi kali ini ada hukum Hooke, ini ya, adalah gagasan yang diperkenalkan oleh Robert Hooke yang menyelidiki hubungan antara gaya yang bekerja pada sebuah pegas atau benda elastis lainnya, supaya benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula atau semula ya harusnya ya, atau tidak melampaui batas elastisitasnya. Hukum Hooke ini menyatakan bahwa bila gaya tarik tidak melampaui gaya batas elastisitas atau elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya, atau F sama dengan K kali X. F sendiri yaitu gaya yang bekerja pada pegas dengan satuan Newton, dan K adalah konstanta pegas satuannya Newton per meter, dan X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Baik, kemarin kita sudah pada materi sebelumnya ya, sudah membahas berkaitan dengan elastis. Nah, di sini juga masih ada berkaitan, masih saling sambung menyambung ya materinya. Oke, nah ini ada beberapa contoh gambar yang berkaitan dengan materi untuk gaya pegas tadi, berkaitan dengan elastis pasti. Ini ada penggaris yang ditekan, terus ada juga gerak karet gelang ketika Anda tarik, pasti akan kembali, dan pegas yang ditekan. Susunan seri, jika dua buah pegas yang mempunyai tetapan pegas yang sama dirangkaikan secara seri, maka panjang pegas menjadi 2 kalinya. Oleh sebab itu, untuk persamaan pegasnya yaitu Ks sama dengan setengah K. Ks sendiri yaitu persamaan pegas, K-nya adalah konstanta pegasnya. Sedangkan untuk N pegas atau sejumlah pegas, N-nya yang tetapan dan disusun seri, maka bisa dituliskan Ks sama dengan K per N. Untuk susunan paralel bagaimana? Jika pegas disusun secara paralel, panjang pegas akan tetap seperti semula. Sedangkan luas penampangnya menjadi lebih 2 kali dari semula bila pegas disusun 2 buah. Adapun persamaan pegas, untuk 2 pegas disusun secara paralel, yaitu Kp sama dengan 2K. Atau persamaan pegas susunan paralel sama dengan 2 kali konstanta pegasnya. Sedangkan persamaan untuk N pegas yang tetapannya sama dan disusun secara paralel akan dihasilkan pegas yang lebih kuat karena tetapannya pegas menjadi lebih besar. Persamaan pegasnya dapat dituliskan Kp sama dengan N kali K, atau jumlah pegasnya kali konstanta si pegas tersebut. Suatu pegas dia juga memiliki suatu pertambahan panjang nih. Ada contoh mengalami pertambahan panjang 0,25 sesudah diberikan gaya, berarti dia diapain? Ditarik ya, karena dia bertambah panjang. Kalau ditekan berarti ada pengurangan. Bila ada pegas tertera 400 Newton per meter, nah ini apa nih? Berapakah gaya yang dikerjakan pada pegas tersebut? Oke, di sini kita ketahui X-nya, konstantanya ada, maka bisa kita cari F-nya ya, tinggal dikalikan. Nanti silakan dicoba ya, berapa hasilnya. Satunya apa? Newton ya, untuk gaya. Oke, terus kita lanjutkan berkaitan dengan energi potensial nih.
pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari berkaitan ada energi kinetik, mekanik, sama potensial ya. Nah, di sini kita belajar energi potensial pada gas. Gerak osilasi yang merupakan gerak pada suatu objek, dia osilasi, berarti dia geraknya secara bolak-balik atau berulang pada lintasan yang sama dan menghasilkan energi. Atau osilasi atau getaran bisa juga ini gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang, sedangkan gerak osilasi adalah gerak menuju ke titik pusat kesetimbangannya. Benda yang berosilasi dia memiliki dua besaran yang selalu berubah-ubah, yaitu laju dan posisi. Untuk sistem massa pegas ideal, yaitu sebuah massa yang diikatkan di ujung dari si pegas dengan massa diabaikan dan terletak di atas bidang licin tanpa gesekan, karena bidangnya licin. Akibatnya apa? Yaitu akan ada gaya yang timbul untuk mengembalikan bentuk pegas setelah pegas diregangkan atau ditekan agar kembali seperti bentuk awalnya. Gaya tersebut disebut gaya pemulih atau gaya pegas yang memenuhi persamaan dari hukum Hooke. F sama dengan min K kali X. Energi dibutuhkan untuk meregangkan atau menekan gas. Energi potensial atau EP merupakan salah satu energi yang dimiliki pegas saat kondisi teregang atau tertekan. Jika regangan atau tekanan ini dilepas, maka energi ini akan berpindah menjadi energi kinetik. Untuk rumus hukum Hooke sendiri dapat digunakan untuk mencari energi potensial, yaitu EP sama dengan setengah F kali delta X, atau EP sama dengan setengah KX kali X sama dengan setengah KX kuadrat. Gerakan harmonik sederhana pada pegas. Nah, ini untuk gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik ya, hampir sama dengan tadi osilasi ya. Benda melalui suatu titik kesetimbangan. Tadi terhadap titik kesetimbangannya pada area yang sama, posisi yang sama, tetapi dia bolak-balik. Ini melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap second, selalu konstan. Contoh lain sistem yang melakukan getaran harmonik antara lain adalah dawai pada alat musik, gelombang radio, arus listrik AC, dan denyut jantung. Gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama ini disebut gerak periodik. Selalu dapat dinyatakan dalam fungsi sinus ataupun kosinus. Untuk gerak periodik ini ya, atau disebut gerak harmonik. Jika gerak yang periodik ini bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama disebut getaran atau osilasi. Untuk macam-macam dari getaran harmonis sendiri, ini ada gerak harmonik sederhana, dibedakan jadi dua ya, ada gerak harmonik sederhana linier, ini harusnya ini yang A ya, mohon maaf ini kesalahan ketik ya, ini yang A dan ini yang B, gerak harmonik sederhana anguler, jadi ada yang linier dan anguler. Kalau GHS ini sendiri, GHS linier, misalnya ada penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air, dan pipa U, gerak horizontal, vertikal dari pegas, dan sebagainya. Sedangkan untuk GHS angular, misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan, torsi, dan sebagainya. Nah, ini ada gerak berkaitan dengan gerak harmonik sederhana. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh gerak harmonik sederhana. Ini pada getaran harmonik pada bandul ya.
Nah, ini nanti rekan-rekan mahasiswa setelah mendapat mata kuliah ini berarti nanti di semester berikutnya nanti akan melakukan praktikum fisika dasar. Tentunya praktikum tersebut didasarkan juga dari beberapa materi dari mata kuliah teori ini pada fisika mekanik seperti tadi ada berkaitan dengan pegas, bandul, massa jenis, dan kelistrikan nantinya ya pada praktikum fisika dasar pada semester berikutnya. Oke, kita balik ke materi untuk getaran harmonik harmonik pada bandul ya. Nah, ini kita ketahui bahwa ini ada suatu percobaan bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam. Tentu, kan nggak ada yang mempengaruhi, otomatis dia diam. P max, EK max, EM sama dengan EK, EP-nya 0. Karena posisinya diam. Di titik kesetimbangan B ini ya. Jika beban ditarik ke titik A, kita tarik ke sini nih. Terus dilepaskan, maka beban akan bergerak dari titik A ke B, lalu ke C, lalu akan kembali lagi ke B dan ke A. Gerak beban akan terjadi berulang secara periodik atau bolak-balik ya. Atau dia ini namanya berosilasi ya. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Apabila bandul itu bergerak vertikal dengan membentuk sudut theta, gaya pemulih bandul tersebut dapat dihitung dengan mg sin theta atau secara matematis F sama dengan mg sin theta. Nah, ini pada A ini hanya maksimum, energi potensial juga pas maksimum sama dengan posisi C ya. EM sama dengan EP sama EK-nya adalah 0 karena di posisi A dan posisi C. Ini ilustrasi untuk getaran atau gerak harmonik pada bandul ya. Terus ada namanya gerak harmonik pada pegas. Nah, ini tadi kita sudah sempat bahas berkaitan dengan elastis atau gaya pada pegas ya. Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar. Atau mungkin kita punya pegas, dia punya panjang yang alami. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung suatu pegas, berarti ada beban di ujung pegas nih. Maka pegas akan merenggang. Karena adanya beban tadi, otomatis pegasnya akan merenggang. Terjadi pertambahan panjang dong, iya kan? Sejauh berapa? Yaitu sejauh Y. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberi gaya luar atau ditarik. Kalau dia diberi gaya tarik, berarti dia nanti akan berosilasi. Sama halnya dengan posisi yang sebelah kiri ini, posisinya berarti digantung ya pegasnya ya, diberi beban, ketika ditarik maka akan terjadi osilasi. Ketika ini yang B, ini berarti ditarik secara horizontal ataupun ditekan. Ini juga untuk pegas ya, sama ya, dia kalau ini dalam sumbu Y, sedangkan pada sisi kiri ini dalam sumbu X. Ketika tidak cuma diberi beban, dia pada X0 ini, ketika dia ditekan maka akan terjadi pengurangan, apabila ditarik maka akan terjadi pertambahan panjangnya. Nah, untuk istilah pada gerak dan getaran harmonis ini ada beberapa ya, ada periode, ada frekuensi, amplitudo, frekuensi sudut, ada simpangan dan siklus. Teman-teman pasti udah paham ya berkaitan dengan benda yang bergerak. Untuk periode, ini benda yang bergerak harmonis sederhana pada ayunan memiliki periode. Apa itu periode? Periode atau bisa disimbolkan dengan huruf T besar, ini waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali ke titik tersebut. Atau satu periode adalah satuan periode ini adalah second atau detik.
Untuk frekuensi sendiri, ini merupakan banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Yang dimaksudkan dengan getaran di sini adalah getaran lengkap, satuan frekuensi adalah hertz. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan. Satuan amplitudo adalah meter. Terus ada frekuensi sudut atau angular frekuensi, terus ada simpangan, ini merupakan jarak massa dari titik setimbang pada setiap saat. Jika arahnya merupakan vertikal, maka dilambangkan dengan huruf Y. Dan apabila simpangan horizontal, maka lambangnya adalah X. Satuan dari simpangan adalah meter. Siklus. Satu siklus mengacu pada gerak bolak-balik yang dilengkapi dari satu titik awal, kemudian kembali ke titik yang sama. Nah, ini ada gaya pemulihan atau restoring force. Ini agar getaran terjadi pada benda bergetar memiliki gaya pemulih, yakni gaya dengan arah sedemikian rupa, sehingga selalu mendorong atau menarik benda ke kedudukan setimbangnya. Atau bisa disebut juga dengan gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan arah simpangan atau posisi. Nah, ini ada gaya pemulih pada pegas ya. Oke, terus pegas sendiri ini salah satu contoh material atau benda yang memiliki sifat elastis. Oleh sifat elastisnya ini, suatu pegas diberi gaya tekan atau gaya regang akan kembali pada keadaan setimbang. Mula-mula apabila gaya yang bekerja dihilangkan, gaya pemulih pada pegas banyak dimanfaatkan dalam bidang teknik dan kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam shockbreaker dan spring bed. Sebuah pegas berfungsi meredam getaran saat roda kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Makanya ketika kita melewati jalan yang tidak halus atau tidak rata atau banyak berbatu, maka peran dari shockbreaker ini dia sangatlah penting ya. Jadi ketika kita menaiki kendaraan maka akan merasakan kenyamanan karena adanya shockbreaker ini. Pegas-pegas yang tersusun di dalam spring bed ataupun yang digunakan pada shockbreaker akan memberikan kenyamanan pada si penumpangnya. Kalau di tempat tidur berarti pada orang yang menggunakan tempat tidur tersebut. Gaya pemulih yang dilakukan pada pegas yaitu F sama dengan min K kali X. Di sini K adalah tetapan pegas, tanda minus adalah diberikan karena arah gaya pemulih pada pegas berlawanan dengan arah gerak pegas tersebut. Energi pada getaran harmonik atau energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik atau joule, M sama dengan massa benda kilogram, dan V adalah kecepatan benda meter per second. Nah, ini kita bisa lihat ya, untuk beberapa gambar berkaitan dengan pegas dengan arah horizontal ya. Ini ada beban. Dia berarti mengalami kayak apa? Kayak tekan pastinya ya, karena horizontal, kecuali dia dalam arah vertikal, otomatis dia nanti akan menerima gaya tarik dari si beban tersebut. Nah, ini ada kondisi A. Kondisi yang pertama ini di mana benda didorong sampai pada posisi minus A. Terus benda tersebut kemudian dilepaskan pada lantai yang licin, berarti tidak ada gesekan ya, sehingga tidak ada gesekan dan energi sistem dianggap terkonversi dalam bentuk energi potensial dan energi kinetik. Setelah dilepaskan, maka gaya eksternal akan hilang ya, gaya eksternal hilang dan gaya pemulih pegas bekerja untuk mengembalikan pegas ditekan ya kembali ke posisi setimbangnya. Pada saat posisi di X sama dengan 0, sebenarnya gaya pemulih pegas bernilai 0, namun karena benda yang melekat di ujung si pegas ini atau di ujungnya memiliki inersia nih. Nah,
maka benda tersebut akan terus bergerak dan nyatanya pada posisi X0 tersebut. Nilai kecepatan benda akan mencapai maksimum. Setelah melewati posisi setimbang, seperti pada kondisi yang B ini, ya, selanjutnya benda bergerak ke arah kanan, sedangkan pegas berusaha menarik kembali ke posisi timbangnya ke arah kiri. Karena tidak ada gesekan, maka benda tersebut mencapai jarak X sama dengan plus A. Berarti ketika dia udah ditarik, balik ke sana sampai X sama dengan 0 dan X sama dengan A, dan nanti akan kembali lagi ke posisi timbangannya. Pada posisi X sama dengan plus A, X sama dengan plus A, maka kondisi C ya ini ya. Kecepatan benda sama dengan 0. V-nya sama dengan 0. Setelah itu benda kembali ke kiri karena gaya pemulihan atau kembali lagi. Begitu seterusnya karena benda bergerak melewati lintasan yang sama, maka disebut gerak osilasi. Namun perlu diingat, gerak ini merupakan gerak yang dipercepat dan diperlambat, bukan gerak konstan ya. Oke, berdasarkan dari pengamatan, nah ini untuk E-nya sama dengan setengah MP kuadrat plus setengah KX kuadrat. Bisa kita cari berapa energi yang dibutuhkan. Berdasarkan pengamatan yang kita terhadap berbagai kondisi di gambar sebelumnya ya, perlu didefinisikan beberapa hal, yaitu amplitudo, yaitu jarak atau simpangan terjauh yang ditempuh oleh benda yang berosilasi, amplitude dilambangkan dengan A, karena amplitudo merupakan besaran skalar. Kita tidak perlu menyertakan tanda positif atau negatifnya. Untuk satu siklus osilasi yang lengkap merupakan gerak yang dilakukan benda dari X sama dengan min A sampai X sama dengan plus A, kembali pada X sama dengan min A atau dengan acuan titik lain. Periode T merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus lengkapnya. Sedangkan frekuensi sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus lengkap. Sehingga kita bisa cari berapa nilai periodenya dengan rumus T sama dengan 1 per F, atau frekuensi bisa juga dituliskan F sama dengan 1 per periode. Ketika diregangkan atau ditekan si pegas ya tadi ya, ini menyimpan energi potensial atau energi potensial pegas dirumuskan EP setengah KE. Di sini setengah X ya kuadrat. Energi mekanik sistem adalah penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik atau EM sama dengan EP plus IK. Dapat di mana EM merupakan fungsi posisi, V jumlah merupakan fungsi posisi, maka bisa kita cari EM sama dengan setengah KE kuadrat plus setengah MV kuadrat. Nih ya. EM-nya atau mekaniknya gabungan antara EP dan EK. Pada titik ekstrim, X sama dengan plus min A dan plus A, semua energi mekanik tersimpan dalam bentuk energi potensial. Karena kecepatan benda sama dengan 0, maka EM sama dengan setengah KA kuadrat. Oke. Karena besar EM selalu sama, berarti total energi sistem akan sebanding dengan besar kuadrat dari amplitudonya. Pada titik X sama dengan 0, kecepatan benda maksimum. Hal ini disebabkan karena akumulasi atau penjumlahan dari gaya pemulihan tadi yang diterima baik ketika benda bergerak dari kiri atau ketika bergerak dari kanan, maka EM-nya setengah MV max kuadrat, atau dapat kita cari berapa V-nya, yaitu V sama dengan persamaan ini ya, plus minus akar dari 1 min E kuadrat per A kuadrat. Oke, ini berkaitan dengan energi mekanik dan kecepatannya ya. Oke, pada materi berkaitan dengan gaya pegas, pada pertemuan kali ini
saya cukupkan. Silakan nanti untuk materinya bisa di-download dan dipelajari ulang ya. Bisa dengan membacanya pada file PDF ataupun menyimak video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.